Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila, di mana materinya dari bab 3 yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Mapao dengan stambuk M1B122072. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yakni menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu negara. Nah, menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Kemudian yang kedua adalah umat manusia, unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Kemudian unsur yang ketiga yakni unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, berbicara mengenai negara dari perspektif, tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yakni yang pertama negara dalam keadaan diam dan yang kedua adalah negara dalam keadaan bergerak. Nah, adapun beberapa definisi dari para ahli. Salah satunya dari Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Adapun beberapa definisi negara dari para ahli. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. 2. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. 3. Keadilan sebagai tujuan negara. 4. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. 5. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus tercapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran kolektivis atau sosialis, aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, menjaminkan keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan: A. Pendekatan kesejahteraan properti, dan B. Pendekatan konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht cita negara, filosofit Grundlagen dasar filsafat negara. Secara etimologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Lane
disebut the basic norm atau Grundnorm. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercerminkan pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan dasar provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. B. Benarnya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman. Yang pertama, Pancasila merupakan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Yang kedua, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Yang ketiga, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik, baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bagian C menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis groundless dari negara, ideologi negara, stateside. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Center atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut
alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritual yang bersifat vertikal, transcendental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan bersifat sifat sosial, bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai cita kebangsaan serta demokrasi. Permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik di dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources, personal atau sumber daya manusia. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang ada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut.
Pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stas fundamental norm. Kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stas fundamental norm. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Setelah amandemen atau perubahan keempat dalam 2002 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal lihat pasal 2A aturan tambahan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 1001 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan bersifat normatif.